dalam diri seorang gay itu secara otomatis pasti ada sisi lain yang maafnya itu sisi perempuannya itu pasti ada. Istri tahu, sebelum aku nikah aku ngomong, kamu emang masih mau terima aku itu suka sama cowok loh. Perkenalkan, saya Aim, saya umur 30 tahun, saya berasal dari kota Wonosobo. Karena faktor lingkungan aja sih mas. Faktor lingkungan, ketika dari kecil aku cuma dibesarin sama sosok seorang ibu dan sosok seorang nenek. Baik, ibu itu cuma bilang, apapun yang bikin kamu nyaman lakukan. Selagi kamu itu nggak mencuri, nggak ngambil hak milik orang lain, nggak ngerugiin orang lain, lakuin. Sebenarnya dari kecil udah mulai ada ketertarikan sama sesama jenis. Mulai berani speak up itu SMA kali ya. SMA aku udah mulai ngomong sama ibu kalau aku tuh suka sama cowok. Aku tipe orang simpel sih mas. Mau temenan sama aku silahkan, enggak juga aku nggak pernah maksa. Kalau di duniaku ya, aku bilang duniaku, di sini ada satu yang dinamakan top, itu yang posisinya di atas, berperan sebagai laki-laki. Yang kedua versatil, itu yang di tengah-tengah. Sesekali bisa jadi top, sesekali bisa jadi bottom. Nah yang terakhir itu bottom. Bottom itu yang di bawah. Aku spesifikasinya lebih ke bottom, tapi versatil bottom. Jadi nggak terlalu yang pure bottom, tapi masih bisa jadi top sesekali. Sesuai kebutuhan. Mengkondisikan. Kebutuhan sih kalau aku, kondisional. Kondisi dimana pasangan aku sendiri, dia yang pure bottom. Secara otomatis aku bakal memaksakan diri untuk jadi topnya. Tapi mayoritas aku ketemunya sama top. Jadi otomatis aku jadi bottomnya dan aku lebih nyaman jadi bottom. Proses pencarian jati diri, dimana mereka memutuskan untuk jadi gay atau mereka lebih nyaman untuk jadi female yang harus berdandan sebagai perempuan dan menempatkan layaknya dirinya itu seorang perempuan. Itu yang membedakan dari visualnya doang atau sampai karakternya? Karakter. Kalau visual itu nggak ngejamin. Kalau karakter gimana ya? Karakter itu dalam diri seorang gay itu secara otomatis pasti ada sisi lain yang maafnya itu sisi perempuannya itu pasti ada. Enggak. Aku cuma menyesuaikan aja sih mas. Tergantung kebutuhan. Harus pinter-pinter kita untuk jadi bunglon. Aku akan dihargai sama orang ketika aku itu bisa menghargai diriku sendiri. Dan biasanya kalau kayak gini tuh pas sama panggilan nih kadang suka kamu lebih nyaman dipanggil mas atau? Pasti mas. Kenapa? Maksudnya apa? Karena aku belum pakai rok, rambutku juga nggak panjang, dan secara fisik masnya juga bisa lihat kan, bisa nilai. Masih layaknya orang normal, istilahnya masih layaknya seorang laki-laki yang emang aku lebih nyaman untuk dipanggil mas daripada aku harus dipanggil mbak. Udah ada radarnya kali ya. Aku tipe orang yang nggak mau ngoyo, nggak mau usaha. Ketika aku dihadapkan dengan seorang laki-laki, kalau memang dia itu bukan orang yang satu frekuensi, aku nggak mau deketin. Lu awal kali punya pasangan cowok berapa? 18 tahun. Oke. Itu awal kali jadi sama cowok ya? Iya, 18 tahun. Sebelumnya mas Aim pernah nggak sih jadi sama perempuan itu? Pernah. Aku sudah berkeluarga. Sampai detik ini pun aku masih
status di KTP itu menikah. Nikah itu buat kamuflase aja sih mas, buat nutup mata umum bahwa aku pengen dianggap normal di lingkungan. Tapi untuk kepribadian aku tetap I'm pure gay. Sorry mas, istri tahu kan? Istri tahu. Sebelum aku nikah aku ngomong, kamu emang masih mau terima aku? Aku itu suka sama cowok loh. Nggak apa-apa mas, kamu nggak selamanya kok bakal kayak gitu. Tapi kan itu sampai ada yang mas punya anak. Ada 2. Hanya itu kayak gini, apakah karakter itu fetishnya jadi berubah kan ketika itu gimana mas? Jadi saya sampai bisa sama cewek. Tuntutan sih. Tuntutan sebagai seorang suami yang harus menafkahi batin seorang istri, kewajiban. Tapi ngomongin kepuasan, Kepuasan pasti nggak ada lah. Aku lebih puas ketika aku dihadapin sama sosok laki-laki dibanding aku harus sama istriku sendiri. Awal mulanya dari kecelakaan yang aku sendiri nggak minta, akhirnya aku bisa dikenal banyak orang. Terus habis kayak gitu baru aku berani untuk go public dan bikin sendiri. Sorry, kecelakaannya gimana? Di shoot sama orang tanpa persetujuan aku, di-upload di sosial media. Berawal dari situ. Oke nih kan menurutku ketika kali orang melakukan itu dan dirikan berarti kan punya keberanian lebih kan? Iya. Nah itu apa yang buat dirikan akhirnya berpikiran bahwa oke deh, aku siap buat ini. Faktor kebutuhan. Hal lain yang bikin kamu berani kedua? Pengen dikenal banyak orang juga. Tapi istri tahu juga kegiatan? Enggak. Enggak sama sekali. Karena aku udah nggak berhubungan sama istri itu udah lama. Rezeki itu nggak pasti mas. Kadang banyak, kadang sedikit. Minimnya 1 bulan 5 juta itu masih masuk. Minimal. Pernah sampai angka 5 juga tapi ada nolnya belakang 1. Sebulan. Berbeda juga ya mas. Ya. Nah ini emang tapi lingkupnya khusus untuk apa kemarin laki-laki suka laki-laki? LSL. Gampang banget dan di Jogja banyak banget. Apalagi Jogja kan notabene kota wisata ya. Visitor itu pasti banyak masuk. Yang dari mana-mana pengen mungkin just for fun di sini. Gampang banget untuk dapet partner yang bisa diajakin enak-enak. Sekarang banyak aplikasi mas. People nearby itu banyak. Jadi banyak aplikasi nih. Kalau misal masnya punya temen, di handphonenya itu ada aplikasi Grindr, Hornet, Wala atau Blood, ya udah. Berarti dia ada penyimpangan juga. Kamu anggap itu gimana? Penyimpangan, kelainan. Jadi kamu sadar kalau salah kamu juga? Sadar. Mereka yang seringnya menawarkan diri, bukan aku yang ngajak. Tergantung partner, ketika mereka emang udah berani untuk nge-explore dirinya sendiri, aku nanyanya berkali-kali, kamu udah siap belum? Outcam semua, full face. Nanyanya itu nggak sekali 2 kali, udah yakin, udah siap ngumbar aib sendiri. Aku nggak pernah maksain, ketika dia mau bikin sama aku, ayo, nggak mau bikin sama aku, nggak apa-apa. No, aku nggak pernah kasih royalti untuk partner. Feedbacknya mungkin nih, mereka yang pengen naik, bisa aku katrol sedikit. Walaupun followersku nggak seberapa. Tapi banyak yang ngerti, oh iya bisa main sama Aim. Sempat kemarin ada satu partner, dari followers 20.000 naik sampai ke hampir 100 sekarang. Lebih selektif untuk ketemu sama orang. Nggak ngerti juga kan, orang di luar itu banyak yang nggak suka sama kita.
Apalagi orang yang kayak aku, pasti banyak yang nggak suka. Banyak banget. Orang pengen ngejatuhin, bahkan kayak pengen masukin aku ke bui karena aku itu seorang pelaku hukum. Aku sadar mas, kalau aku itu pelaku hukum. Dan aku bukan orang aman. Istilahnya kalau misal dibilang riskan, pasti riskan. Tapi aku enjoy aja, pinter-pinternya kita lah. Iya, kenapa yang kamu lakukan sebenarnya melanggar kan? Melanggar, aku ngerti. Ya kamu untuk tetap di eksis itu tuh sebulan tuh kamu berapa kali buat produksi? Kalau sekarang udah lebih mengurangin intensitas ya, karena aku ada kesibukan. Bukan kesibukan sih, kayak hobi. Aku seneng live streaming terus tapi bisa ngasilin uang, ya udah. Aku lebih ke live streamingnya. Berusaha untuk jadi lebih baik itu nggak salah kan mas? Nggak selamanya harus jadi konten kreator terus. Cukup dengan aku cuma ngebacot, nggak perlu ngentot, dapat uang kayak gitu istilahnya. Ya udah. Oh, dulu dasarnya karena kebutuhan ya. Kebutuhan. Sekarang udah ada jalan. Tapi ya ke cover juga sih dari streaming aja, alhamdulillah ke cover. Kayak yang minimal penghasilan dari open member itu minimal 5, aku dari streaming dapat lah. Bahkan bisa lebih. Tadi berapa video mas dalam sebulan itu? Dalam 1 bulan nggak pasti. Rata-ratanya? Tergantung partnernya. Ketika partner ada, ayo bikin. Tapi kalau nggak ada, aku nggak nyari-nyari banget. Enggak, yang penting berani aja untuk bikin video. Tapi nggak harus lihat tim muka gitu? Karena kan aku nggak nuntut mereka untuk show all. Semua harus ditunjukin. Bisa kan aku bikin separuh badan yang cuma kelihatan dari leher ke bawah. Pasti ada nih obat penanggulangan untuk penyakit. Kayak untuk tambahan antibody. Itu didapatnya gimana mas? Aku dilingin dari temen. Dapat link dari temen, kamu beresiko loh, hati-hati. Ya udah, aku nurut aja. Terakhir bikin beberapa minggu lalu, aku sama tetangga sebenarnya, tetangga desa. Pas waktu aku di kampung, aku bikin, ternyata dia konten kreator juga, cuma beda konsep. Dia di fetish BDSM, kalau aku lebih ke yang masih mainstream sih aku bilang. Kalau dia fetishnya malah udah lebih ngeri lagi tuh. Yang fetish BDSM, yang suka masukin tangan ke lubang. Ngalir semua sih aku bilang. Nggak ada, mungkin prepare-nya kayak aku sendiri untuk ningkatin rasa percaya diri. Aku harus minum karena aku itu alkoholik kan. Aku minum dulu baru ya udah ngalir. Nggak harus mungkin sedikit untuk intro. Ini mau gimana nih awalnya? Mau langsung to the point apa mau pakai cerita? Soalnya aku bukan tipe orang yang bisa drama atau acting. Jadi ya udah, mungkin kamu duduk dulu nih. Kamu duduk, aku dateng. Habis kayak gitu, ya udah kita ngelakuin apa yang harus dilakuin. Itu malah nggak dibagi apa namanya potong-potongan istirahat sejenak, ini Enggak. Iya, spontan semua. Kita orang baru nih. Apakah ada pendekatan dulu? No, gampang. Untuk orang-orang yang kayak aku itu gampang. Apalagi kayak aku sendiri kan aku player nih. Aku kan pemain. Karena aku pemain ya udah nyesuaiin. Aku yang lebih dominan biasanya di situ. Lebih dominan, tapi kalau misal partnerku lebih arogan lagi ya udah aku pasrah. Dengan hal seperti itu kamu apa sih yang kamu cari sebenarnya? Puasan lah mas. Dan nggak bisa ke satu orang ya? Kalau aku nggak bisa, aku tipe orang yang nggak bisa sama satu manusia. Satu tuh mana cukup mas. Kayak aku sendiri tuh sama aja sebenarnya. Kalau misal mau diturutin, aku tipe orang yang posesif, protektif, tapi bisa aku tanggulangi itu dengan aku nggak cuma punya satu pasangan. Egois sih. Iya, egoisku tinggi. Mau nggak kalau pasanganmu juga makan sama kayak kamu?
nggak mau. Oke. Tapi bener nggak sih mas, semarah apa sih mas ketika katanya beda sama orang yang normal ya, kalau guru ya, itu emang bener nggak sih mas kalau orang kayak dia atau les itu lebih Sering ngelakuin tindakan-tindakan bodoh. Kayak aku sendiri, misal sama pasangan, karena aku terlalu sayang, kalau aku emosi, bukan dia yang aku pukulin atau dia yang aku bikin kena mental, enggak. Aku sendiri. Aku sering nyakitin diri sendiri sampai kadang sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan. Kadang suka minum sampai berlebihan, sampai aku jackpot. Aku lebih nyakitin diri sendiri sih. Nyaman. Kalau masalah fisik, kalau kita mau cari yang sempurna nggak pernah akan ada habisnya. Terus kayak aku sendiri, aku kan tipe orang yang hyper. Ya udah, size itu pasti aku prioritasin. Pernah bikin sehari itu bisa ganti 3 partner. Yang lebih ekstrim lagi, aku pernah take video sama 12 orang. Dibagi lagi kan? Enggak langsung satu, bukan antrian sembako mas. orgi gitu? Iya, orgi. Pernah, itu dari jam 3:30 sore sampai 3:30 pagi baru kelar. Sama 12 orang. Nggak, sorry, 12 orang tuh maksudnya kamu sebagai apa di situ? Aku sebagai bottom sendiri. Aku digilir sama 12 orang. Sorry, masalah keamanan itu gimana mas? Keamanan masih kayak apakah dia pakai pengaman itu gimana? Semua yang kita lakukan itu ada risikonya mas. Jangankan kayak gitu, ketika aku takut soal penyakit, jangan ngelakuin yang kayak gitu. Oke, artinya kamu melakukan dengan sadar dengan risikonya? Sadar dan sadar akan resiko, sadar semua. Dari partner kamu ada yang jadi ini nggak sih, repeat kayak oke, nyaman sama dia? Kalau enak iya, aku ulangin. Itu campur rata-rata usianya apa sekitaran? Random. Random ya? Kalau kaum kayak aku tuh kayak gini, baiknya itu biasanya nggak usah ditanya, tapi jahatnya jangan dicoba. Orangnya nekat, bisa ngelakuin apa aja yang di luar nalar. Oh, aku lebih nyaman untuk yang jadi diri aku sendiri yang seperti ini. Oh, nggak ada keinginan untuk next level katakan? Enggak sama sekali. Untuk aku mungkin ngerubah gender kayak gitu nggak ada. Kodratnya aku sebagai laki-laki ya aku nampilin sebagai laki-laki aja. Kalau aku sendiri ya, dari aku pribadi, mungkin orang lain bisa. Tapi aku sendiri, aku nyaman dengan aku yang seperti ini. Kayak aku sendiri, aku paling males soal agama. Aku cuma punya kepercayaan, tapi aku nggak mau diribetin sama sekali soal agama. Tapi aku masih percaya adanya yang kuasa. Lebih ke agnostik, tapi aku belum ateis. Aku masih percaya aja. Tetap ya, ininya sama Tuhan doang gitu ya? Sesekali aku juga masih sholat. Aku pun hatam Quran. Serius. Aku hatam 2 kali. Bisa. Bisa dilihat. Bisa. Itu lihatnya gimana? Kita kayak punya sinyal sendiri kayak gitu sih mas. Tadi. Kayaknya bisa sih orang ini kayak gitu. Misal dipepet terus. Cuma aku orangnya yang males ngoyo, nggak mau usaha. Ngapain aku usaha ngejar-ngejar orang, sedangkan orang itu belum tentu feedback sama kita. Sedangkan di duniaku sendiri, maafnya aku yang dikejar sama orang untuk, ayo aku pengen sama kamu karena aku penasaran sama kamu gitu. Apa mas biasanya yang menurutmu yang bikin orang-orang itu ngejar kamu tuh di apanya? Mungkin dari virtual yang aku kasihin, virtual yang aku tampilin, aku kayak menikmati banget, yang kesakitan banget ketika aku lagi dipakai, terus apa segala macam kayak gitu mungkin. Banyak nih berarti yang sering ngejar kamu gitu. Banyak. Pernah berpikiran untuk ini nggak sih mas, kayak yaudah deh, gue mau tapi dibayar mahal gitu. Aku terlalu murahan jadi orang mas.
Aku terlalu murahan, aku hyper, jadi sama siapa aja yang mau sama aku, udah ayo gas, kayak gitu doang. Kamu nggak ada patokan berarti? Enggak. Aku udah kebal banget mas soal yang seperti itu. Udah kebal banget, jadi orang mau ngomongin aku apa, aku udah nggak peduli. Karena gini, aku ditakdirkan sama Tuhan itu cuma punya 2 tangan. Untuk nutup mulut orang yang terlalu banyak, aku tuh nggak mampu. Jadi aku cuma bisa nutup mataku sendiri dan nutup kupingku sendiri pakai 2 tanganku. Jadi omongan orang apa aja di luar tentang aku, kepribadian aku, tentang aku itu siapa, aku udah nggak peduli sama sekali. Karena aku nggak pernah ngerugiin mereka, nggak ngambil hak milik mereka, dan aku nyaman dengan diriku sendiri yang seperti ini. Bisa, aku bilang bisa. Contohnya, misalnya Karena intensitas waktu yang misal nih, orang normal yang sering sama orang-orang gay. Dengan kebiasaan, dengan cara ngomong, dengan tingkah laku yang sering dia lihat tentang orang-orang gay, bisa jadi mereka itu ngikutin karena kebiasaan. Bisa jadi kalau aku bilang. Tapi tergantung personality orang tersebut. Kalau dibilang menular, aku nggak pernah menularkan. Tapi rasa penasaran itu pasti ada. Rasa penasaran untuk, emang enak ya ditusuk? Kalau misal kamu penasaran, aku tipe orang yang seperti itu. Kalau kamu penasaran, cobain. Nanti kamu bisa nilai, bisa rasain. Tapi aku nggak usaha untuk, ayo cobain sama aku, nggak sama sekali. kamu nggak memaksakan lagi. Nggak sama sekali. Pengen, ada keinginan untuk aku yang sama satu orang dan sama orang tersebut terus sampai ibaratnya kakek-kakek, ada keinginan untuk seperti itu. Tapi aku selalu sadar diri, aku masih jadi konten kreator. Aku masih suka sana sini. Rasa penasaran aku itu tinggi. Ketika ngelihat yang lebih nih, lebih dari punya pasanganku, aku pasti bakal kejar. Kalau untuk setia, orang-orang kayak kita itu ada. Tapi 1001 aku bilang. Nggak mungkin, 1 itu nggak cukup untuk homo. Munafik. Tapi ada. Gimana ya? Karena tanpa perlu dijelaskan, untuk kaum-kaum pelangi udah ngerti aku itu siapa. Iya, tapi secara personal kamu lebih nyaman dikenali apa nih? Ya dikenali aku sebagai diri aku sendiri aja. Aku yang mungkin homo aja kali ya. Homo. Aim yang dikenal orang waktu mungkin aku pernah tinggal di mana, teman mereka, sampai sekarang mungkin dikenal banyak orang gara-gara aku jadi pemain. Ya aku lebih nyaman kamu kenal aku ya sebagai diri aku, bukan sebagai sisi lain sosok yang dikenal banyak orang karena perbuatan dia yang mengumbar aib ya kalau aku bilang. Bukan aktor, bukan star, tapi ya udah kenal ya sama aku aja, personality aku. Enggak, aku nyaman, aku enjoy. Kamu nggak pernah dapat penolakan gitu nggak sih? Karena aku terlalu nutup mata dan nutup telinga. Jadi nggak peduli dengan Nggak peduli sama sekali. Pokoknya intinya gini, pesan dari ibu itu, apapun yang kamu lakukan selagi kamu nyaman, kamu nggak mencuri, nggak ngambil hak milik orang lain, lakuin. anak, cewek atau cowok? Aku ada 3 saudara. Nggak, anak. Anak aku 2, Cewek atau cowok? cewek semua. Cewek semua. Ha. Oke. Mereka pasti kan lambatan menanyakan kan? Karena cewek kan butuh sosok ayah dan sebagainya. Nah, kamu mungkin bakal ngomongin seperti apa nih ke mereka nih?
I don't have plan. Oke. Yang sekarang aja dulu kali ya. Oke. Hidupku ngalir sengalir-ngalirnya. Aku nggak pengen, beban hidupku udah banyak, Mas. Beban hidup udah banyak, tekanan juga udah banyak. Nggak pengen mikir yang aneh-aneh lagi. Kayak kalau misal ngomongin soal jenuh, hidup yang seperti ini tuh jenuh banget. Pengen bahagiain orang tua, pengen banggain orang tua bangga sama aku, tapi caraku masih seperti ini. Artinya mungkin ada rasa kayak pengen banggain dengan cara yang benar gitu, Mas. Tapi artinya kamu juga sadar kalau ini udah yang salah kan? Salah. Ya mungkin aku cuma bisa ngasih materi untuk orang tua, walaupun entah caranya itu apa. Aku udah nggak peduli orang anggap cara aku itu kotor, cara aku itu salah, uang yang aku hasilin itu uang haram. Udah nggak ada pedulinya sama sekali. Selagi aku nggak mencuri, nggak ngambil hak milik orang lain, intinya cuma seperti itu. Dari sudut pandang aku sendiri, untuk ngomongin perlegalan, sebenarnya aku hidup di dunia yang freedom banget, Mas. Jadi mau legal atau nggak legal, aku itu bisa ngelakuin apa aja. Kayak misal aku living together sama orang, terus aku bisa having fun sama siapapun. Pinter-pinternya kita. Jadi nggak perlu suatu hubungan lah kayak aku sendiri. Aku yang terlalu murahan, aku yang maafnya terlalu lonte. Untuk menikah, untuk sama satu orang pun nggak bisa deh, aku bilang. Nggak bisa. Pasti di situ ada problem. Ada problem di mana pasti nggak cukup cuma sama pasangan, harus bakal open relationship. Titik jenuh itu pasti ada dalam suatu hubungan. Tapi apakah Mas Aing mendukung dilegalisasi pernikahan sama jenis di Indonesia atau gimana? Dukung nggak dukung? Dukung dalam artian itu, ya oke sih lebih baik misal kayak gitu, tapi nggak dukungnya pasti banyak yang nggak dukung. Di tengah-tengah aja lah, ngikutin aja alurnya. Orang terlalu simpel itu gimana sih? Cuma bisa ngejalanin hidup, apa yang bisa lakuin kayak gitu. Nggak yang harus ngeplan, bahkan kayak misal ke depannya aku harus kayak gimana, aku tuh nggak ngerti. Cuma bisa aku jalanin aja. Siap, bahkan aku menjelaskan. Sejelek-jeleknya aku pasti ngomong. Dan aku pasti minta maaf. Maaf karena nggak bisa jadi contoh yang baik, aku nggak bisa ngasuh kamu dari kecil sampai detik ini pun aku nggak pernah bisa ngasuh. Kamu ada harapan nggak sih, Mas, secara sama pengen dilihat masyarakat seperti apa itu? Untuk saat ini aku nggak. Aku antisosial, Mas. Kalau aku udah di rumah, aku nggak pernah keluar rumah sama sekali. Cuma ketika aku harus penting banget, misal beli rokok kayak gitu, baru aku keluar. Tapi untuk berbaur sama orang-orang di sekitar, aku nggak sama sekali. Diri aku itu siapa dan membuktikan kalau aku itu baik. Orang kalau udah nggak suka, batuk aja pasti dibilang fales. Orang ngupil aja dibilang nggak sadar akan kesehatan. Untuk ngomong sama mereka, nggak ada kok omongan yang harus aku sampein, nggak ada sama sekali. Nggak, apapun yang aku lakukan, aku nggak akan pernah nyesel. Nggak sama sekali. Nggak ada penyesalan. Hidup itu udah terlalu sulit. Cuma kita yang bisa membahagiakan diri kita sendiri. Nggak ada ketakutan sama sekali. Aku cuma bisa berusaha ngomong sama anak, ketika kamu bisa ngelakuin yang baik, lakuin. Tapi ketika kamu nggak bisa ngelakuin yang baik, yang jelas jangan merugikan orang lain. Segala resikonya itu udah aku bisa terima, harus aku bisa terima. Apapun resikonya, aku harus terima. Kalau bisa kayak gini, aku udah terlanjur basah. Aku nggak mau cuma masuk angin. Aku pengen mandi. Bahkan mandi pun aku nggak puas untuk cuma sekedar mandi. Aku pengen renang. Udah renang, aku belum puas. Aku pengen ikut olimpiade, bahkan sampai jadi winner.
Iya, dan aku bilang kayak gini, nggak cukup misal nih, kalau misal bisa dibilang aku masih amatir kan, cuma di lokal Indonesia. Ketika ada tawaran untuk aku harus ke luar negeri, oke. Aku orang yang ketika ngelakuin sesuatu itu totalitas. Nggak nutup kemungkinan misal ada konten kreator dari luar referensiin, kamu mau nggak main? Aku bakal main.